Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Amalia dengan NIM 22110370001 akan mempresentasikan bilangan kompleks. Bilangan kompleks, bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner, di mana bilangan imajiner didefinisikan sebagai akar kuadrat dari negatif 1. Munculnya bilangan kompleks dapat dihasilkan dari persamaan matematika sederhana. Misalnya, persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Salah satu cara mencari solusinya dengan rumus ABC, yaitu ini yang pada lingkaran merah. Pada persamaan tersebut, X1 dan X2 dikatakan sekawan apabila dikalikan menghasilkan bilangan real. Bilangan kompleks dapat melakukan operasi tambah, kurang, kali, dan bagi seperti bilangan real. Namun, ada beberapa sifat bilangan kompleks yang menyebabkan pengoperasian matematika pada bilangan kompleks berbeda dengan bilangan real. Berikut sifat-sifat bilangan real untuk matematika. Yang pertama yaitu penjumlahan. Penjumlahan ini dapat dinyatakan yang tertera di sini, buka kurung A plus BC tutup kurung tambah buka kurung C tambah DC sama dengan dalam kurung A plus C tambah BD dikali C. Penjumlahan kompleks hampir sama dengan penjumlahan bilangan real biasa. Bagian bilangan dijumlahkan dengan bilangan real, sedangkan bagian imajiner dijumlahkan dengan bagian imajiner pula. Seperti ada contoh bilangan kompleks yang ada di sini. Selanjutnya pengurangan. Pengurangan ini dapat dinyatakan seperti yang ada di sini. Pengurangan bilangan kompleks tidak jauh berbeda dengan penjumlahan. Dan contoh ada pada ini yang saya beri. Misal 3 tambah 5C dikurangi 2 tambah 2C sama dengan 3 dikurangi 2 tambah 5 dikurangi 2C sama dengan 1 tambah 3C. Yang ketiga yaitu perkalian. Perkalian dapat dinyatakan dengan rumus dengan huruf-huruf A plus BC dan C yang ada di sini, sehingga dapat disimpulkan A plus BC dikali C plus DC sama dengan A kali C min B kali D tambah A kali D plus B kali C dikali C. C adalah kuadrat dari min 1, sehingga perkalian BD dikali DC menghasilkan min B kali D. Bilangan tersebut sudah tidak imajiner karena sudah tidak mengandung C. Ada contoh soal dari perkalian. Yang selanjutnya yaitu pembagian. Pembagian bilangan kompleks dapat dinyatakan dengan rumus ini. Pembagian pada bilangan kompleks memang sedikit lebih rumit daripada operasi lainnya. Hal ini dikarenakan kita harus membuat penyebut menjadi sederhana. Dengan memanfaatkan sifat X plus Y dikali X plus Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat, maka kita kalikan penyebut dan sekawannya C min DC. Agar tidak mengubah persamaan, maka pembilang juga dikalikan dengan C min DC.
Selanjutnya, bilangan kompleks dapat dipresentasikan dengan beberapa cara, yaitu bentuk rektanggular. Misalkan pada bilangan kompleks Z sama dengan X plus YJ, di mana X adalah bagian real dan Y adalah bagian imajiner, maka bilangan kompleks tersebut dapat digambarkan pada argan berikut ini. Pada gambar di atas, R ini garis R yang ada di tengah ini terbentuk dari titik awal ke titik Z, sedangkan 0 adalah sudut yang terbentuk dari garis R dengan sumbu X. Semua titik yang berada pada sumbu X mewakili garis bilangan real. Selanjutnya ada bentuk polar dengan anggapan bahwa X kuadrat ini sebenarnya kuadrat sepertinya plus Y kuadrat R dan theta. Maka X plus YJ sama dengan R cos theta plus JR sin theta sama dengan R dalam kurung cos theta plus J sin theta. Untuk mempersingkat bentuk penulisan, bentuk R sama dengan cos theta dan J sin theta sering ditulis sebagai R cis theta bersamaan sama dengan R kurang dari theta. Bentuk bilangan kompleks dapat ditransformasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Berikut bentuk-bentuk persamaan. Transformasi antara bentuk rektangular dan polar dan sebaliknya. Transformasi dari bentuk rektangular ke bentuk polar apabila didefinisikan dalam bentuk polar R kurang dari theta, maka dalam bentuk rektangular di mana persamaannya Z sama dengan X plus JB, didefinisikan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Transformasi dari bentuk polar ke rektangular dapat dinyatakan seperti yang ada pada bawah ini. Selanjutnya, rangkaian RLC yaitu rangkaian listrik yang terdiri dari resistor, konduktor, dan kapasitor. Rangkaian ini membentuk osilasi harmonik dan akan beresonansi dalam cara yang sama sebagai rangkaian LC. Komponen-komponen ini terdiri dari resistansi, reaktansi, dan impedansi. Satuan ketiga jenis hambatan ini adalah ohm yang dilambangkan dengan dalam kurung tersebut. Induktor dan kapasitor. Induktor adalah komponen listrik yang menyimpan energi listrik di dalam bentuk energi magnetik. Dengan simbol V adalah tegangan, L adalah induktor, dan I adalah arus. Simbol reaktansi induktif adalah XL. Reaktansi induktif dapat dihitung dengan persamaan berikut: XL sama dengan TFL. Arus yang melalui kapasitor adalah reaksi perubahan tegangan pada kapasitor tersebut. Simbol reaktansi kapasitif adalah XC. Reaktansi kapasitif dapat dilindungi dengan persamaan berikut yang tertera pada ini. Sifat RLC tergantung pada reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif pada rangkaian tersebut. Bilangan kompleks pada RLC ini diterapkan dalam perhitungan pada rangkaian. Salah satu perhitungan bilangan kompleks adalah impedansi. Dalam penyelesaian soal rangkaian RLC, kita harus mengubah bentuk kompleks agar melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan untuk transformasi dalam bentuk
bilangan kompleks rektangular ke polar maupun sebaliknya. Bilangan kompleks memiliki banyak penerapan dalam kehidupan. Salah satunya itu perhitungan rangkaian listrik. Bilangan kompleks terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Pada bilangan kompleks dapat dilakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bilangan kompleks memiliki beberapa bentuk penyajian, di antaranya bentuk rektangular, bentuk polar, dan bentuk eksponen. Dapat dilakukan transformasi dari satu ke bentuk yang lain. Rangkaian RLC adalah rangkaian listrik yang mengandung resistor, induktor, dan kapasitor. Pada perhitungan RLC, bilangan kompleks digunakan dalam impedansi, arus, tegangan, dan lain-lain. Presentasi dari saya cukup sekian. Bila ada kurangnya dan kesalahan, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.